Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jurnal Indonesia. Apa kabar semuanya? Hari ini kita punya topik menarik nih, mengomentari terkait dengan adanya penerapan undang-undang karantina yang akan dipakai untuk menjerat Gubernur Gubernur DKI Jakarta Anies. Di sini sudah hadir Bapak Juniardi, sarjana hukum MM Pak ya, MM apa MH? MH, dan juga dosen di salah satu universitas swasta Bandar Lampung. Nah, jadi dengan fenomena ini gimana Pak Juniardi kita bisa melihatnya? Ada kemauan pemerintah pusat untuk melakukan keputusan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sudah tepat apakah dengan langkah ini? Ya, kalau bicara tidak tepat, memang ada nuansa politis. Kalau dia bicara berkeadilan hukum, aturannya tidak hanya satu sisi yang dilihat, hanya sampel Jakarta aja misalnya, tapi ada daerah lain juga yang harus dilakukan sama, itu namanya berkeadilan. Tapi kalau dalam konteks itu kan sudah banyak pakar yang ngomong. Mantan ketua MK sudah MH ngomong di depan, undang-undang itu tidak bisa karena rujukan keluarnya PSBB sama karantina kan beda pengertiannya. Jadi kalau misalnya dia PSBB itu kewenangannya ada di daerah dengan aturannya adalah Pergub, Perda, turunan dari Perpu yang dibuat tentang PSBB. Di situ kan nggak mengatur pidana, ada sanksi, ada denda. Nah, dilihat kepentingannya di mana. Apakah kira-kira kerumunan itu berdampak, berbahaya, terus punya akses buruk akibat perkumpulan itu. Kalau misalnya gara-gara perkumpulan itu muncul tiba-tiba dari 3 juta yang datang, kemudian 2 jutanya COVID semua misalnya, saya kira itu bisa jadi rujukan bahwa sini melanggar, ini yang harus bertanggung jawab siapa. Tapi itu tidak. Jadi memang kalau dicari-cari ya yang terjadi adalah hukum untuk kepentingan politik. Kental ke sana ya nuansanya. Di politik bukan untuk memperkuat hukum, tapi bagaimana politik memperalat hukum. Orientasinya gitu. Berarti kalau dia sudah Pak Juniardi tadi bilang ada nuansa itunya, dugaan ke arah politik, ini berarti bicara 2024 kira-kira. Iya, saya kira sebenarnya kan harusnya terlalu jauh lah. Apa sih kan masyarakatnya sekarang dipertontonkan kebodohan, memanai hukum, terus warung pasal itu undang-undang untuk menjerat kepentingan, bukan pada bicara soal substansi keadilan. Harusnya kan hukum itu penerapannya untuk keadilan. Ya kalau memang mau tajam ke atas, ke bawah, kanan kiri, jadi tidak hanya ke bawah, terus ada misi punya kepentingan. Nah, kalau konstelasi ini yang dibangun, ini kan pembelajaran, mempertontonan kebodohan perangkat itu ditonton karena masyarakat kita ini udah cerdas lah. Ini kan bisa dilihat, tidak bisa terus jadi hanya memang dibuat. Masa sekian banyak buzzer itu jadi referensi. Yang notabene buzzer-buzzer itu belum tentu memang yang betul-betul fight benar kan gitu. Dibuat untuk jadi rujukan, jadi landasan supaya ini bisa jalan. Memang dalam proses belajar bangsa kita, tapi setidaknya sekian banyak ulasan-ulasan teori kajian akademis itu harus dipakai. Jadi sehingga memang kalau kita bangsa menjadi bangsa yang cerdas ya harus demikian. Bukan hanya bicara matematika, tapi gramatika itu lebih penting. Saya kira gitu. Oke. Demikian pendapat dari Bapak Juniardi, ya walaupun singkat, mudah-mudahan berguna ya, bisa jadi referensi untuk para pembaca ataupun penikmat, penonton dari akun Jurnal Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.